Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Rahmadani dengan NPM 241010404020. Nama saya Sofia Afriliana, NPM 241010404021. Di sini kami akan menjelaskan cara membuat sistem akuntansi Excel secara sederhana untuk UMKM dan menjelaskan rumus yang dapat digunakan di aplikasi Excel untuk memudahkan pencatatan data. Nah, kami mengambil UMKM Toko Lestari Tani yang belum menggunakan sistem akuntansi dengan Excel. Tujuan pencatatan penjualan dengan menggunakan Excel ini untuk meningkatkan efisiensi, akuransi, dan kemudahan dalam mengelola data transaksi bisnis. Yang pertama, kita bisa membuat pencatatan transaksi penjualan secara otomatis di Excel. Dengan menggunakan Excel, proses pencatatan transaksi penjualan tidak perlu lagi dilakukan secara manual. Kita dapat melakukannya dengan membuat kolom seperti tanggal, nama barang, jumlah terjual, harga jual, total harga jual, harga beli, harga HPP, dan jumlah laba. Keuntungannya dengan membuat pencatatan transaksi penjualan secara otomatis ini, yang pertama, resiko kesalahannya berkurang. Terus yang kedua, memudahkan pelacakan dan analisis penjualan. Yang ketiga, datanya akan langsung tersimpan dalam sheet secara otomatis. Untuk yang kedua, kita bisa membuat rekapan penjualan per bulan. Seperti ini rekapan penjualan bulan Mei. Untuk yang ketiga, kita dapat menghitung laba rugi secara otomatis. Nah, laba ruginya itu kita hitung dari total penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, maka menghasilkan laba rugi. Untuk penjelasan yang kedua, itu mengenai rumus-rumus. Di sini ada keterangannya, keterangan 1, 2, 3, 4 nanti akan dijelaskan sambil mengerjakan. Di sini ada tabel pembantu untuk membantu mengerjakan tabel yang pertama ini. Pertama, kita mau mengisi tabel nama barang. Nah, nama barang di sini dari data, sumber datanya. Di sini kodenya AN. Karena datanya itu vertikal, maka kita menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP. Kemudian AN itu berada di tengah. Jadi kita pilih, kita tulis NIT. Kemudian kodenya yang diambil di sini, kita klik. Kemudian karena AN itu berada di huruf keempat, jadi kita tulis 4. Kemudian 2, yaitu A dan N. Dan tutup. Kemudian kita blok data yang mau diambil. Kita kunci menggunakan F4, Fn plus F4. Nah, karena kita mau mencari nama barang, di sini nama barang tuh kolom ke-2. Jadi kita tulis 2 dan 0 untuk menutup. Tarik ke bawah. Kemudian jumlah barang. Nah, jumlah barang di sini dari data ini kita tetap menggunakan VLOOKUP. Nah, karena di sini kodenya AN, jadi kita tulis MIT di tengah, kodenya di tengah. Kemudian klik kodenya. Nah, AN kan ada di huruf keempat, jadi tulis 4.
kemudian 2 A dan N, kemudian blok jumlah barang di sini kita kunci menggunakan Fn 4, dan karena jumlah barang itu ada di kolom keempat, jadi kita tulis 4. Ini tagar karena kurang lebar, masih accounting ya, mohon maaf. Karena ini unit, jadi kita ganti ke general. Nah, untuk harga barang per unit, di sini kita masih menggunakan lookup karena datanya yang diambil tadi vertikal ya. Kemudian dari kode AN, di sini berarti mid. Klik kodenya, kemudian 4, hurufnya keempat, kemudian 2 A dan N. Kemudian kita blok data sumbernya, sumber datanya. Kita kunci menggunakan F4. Nah, terus kita lihat harga barang itu ada di kolom berapa? Ada di kolom ketiga, jadi kita tulis 3. Tarik lagi ke bawah. Kemudian jumlah harga barang itu berasal dari perkalian antara jumlah barang dengan harga barang per unit. Jadi D5 ini dikalikan bintang ya dengan E5. Nah, kemudian nama sales. Nama sales kita tetap menggunakan lookup ya, di sini datanya. Kodenya CI. Berarti C di sini tuh di left ya. Dari kiri. Kemudian kita klik data ini. Dari kiri itu berapa huruf yang diambil? 2. Tulis 2. Kemudian kita blok tadi data tadi. Kemudian kita klik F4 buat ngunci. Nah, karena nama sales itu ada di kolom ke-2, jadi kita tulis 2. Kemudian nama kota masih menggunakan data tadi, jadi tetap lookup. Nah, di sini tadi pakai kode CI ya, berarti left. Kemudian kita klik kodenya. Nah, di sini kita ambil 2 dari kiri, CI, berarti kita tulis 2. Kemudian kita blok tadi. Kemudian kita kunci.
Nah, kota itu ada di kolom ketiga. Jadi kita tulis 3. Kemudian jenis pembelian. Untuk yang jenis pembelian ini, di sini kan ada keterangannya. Jenis pembelian jika T sama dengan tunai dan jika K sama dengan kredit. Kita lihat kodenya. Kodenya T itu terletak di kanan. Maka kita menggunakan rumus if sama dengan if. Kemudian write. Kemudian kita klik kodenya titik koma 1. Kenapa 1? Karena 1 itu kita hanya mengambil kodenya itu 1 huruf. Kemudian sama dengan petik T, petik lagi ke petik, kita tulis tunai, petik lagi titik koma, petik kredit. Kita tarik ke bawah. Kemudian diskon. Nah, untuk diskon ini kita lihat tabel pembantunya. Diskon kan tabel pembantunya itu horizontal, maka kita menggunakan rumus hold up. Terus kita lihat kodenya. Kodenya tabel pembantu kan 01, 02, 03 sampai 5 ya. Itu terletak di tengah, maka menggunakan rumus mid. Kemudian klik kode. Untuk kodenya itu kan terletak di huruf ke-7, 01 kan kosongnya terletak di huruf ke-7, maka kita menggunakan 7. Kemudian 2 itu karena kode yang diambil kita 2. Kemudian titik koma, kita blok yang tabel pembantu ini yang horizontal, kemudian kunci dengan F4. Kemudian untuk diskon kan terletak di baris 2, maka kita ambil 2. Kita tarik ke bawah. Nah, agar sama dengan tabel pembantunya, maka kita format dengan persen. Kemudian biaya potong. Biaya potongan itu dari jumlah harga barang ini dikali dengan diskon. Harga barang dikali dengan diskon. Kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian biaya administrasi. Di sini biaya administrasinya itu tertulis jika pembeliannya itu tunai, maka biaya administrasinya 0, jika kredit maka 10.000. Maka kita menggunakan rumus if. Kita ambil yang ini, yang di kolom jenis pembelian, yang kolom I baris 5. Sama dengan jika tunai
maka biaya administrasinya 0, jika enggak ke 10.000. Kita tarik ke bawah. Kemudian biaya angkut. Biaya angkut ini jika pengiriman dari Jepara maka biaya angkutnya 50.000, jika dari Yogyakarta biaya angkutnya 30.000. Selain itu tidak dikenakan biaya angkut. Berarti yang Magelang sama Semarang itu tidak dikenakan biaya angkut. Jadi kita menggunakan rumus if sama dengan if. Kita ambil yang kota yang kolom H baris 5 sama dengan petik Jepara, maka biaya angkutnya 50.000, titik koma lagi, rumusnya if ini lagi yang kolom H baris 5 sama dengan petik Yogyakarta, maka biaya angkutnya 30.000. Selain itu 0, kurung, kemudian kita tarik ke bawah. Untuk selanjutnya itu total bayar. Total bayar ini dari jumlah harga barang dikurangi dengan potongan ditambah dengan biaya administrasi dan biaya angkut. Jadi sama dengan jumlah harga barang dikurangi dengan potongannya ditambah dengan biaya administrasi dan ditambah dengan biaya angkut. Kita tarik ke bawah. Kemudian jumlah total bayar. Nah, untuk jumlah total bayar ini kita menggunakan rumus SAM. Kemudian ini kita blok dari kolom N baris 5 tutup kurung, enter. Kemudian cara mencari macam barang itu menggunakan dengan konta. Terus kita ini blok dari yang nama barang sampai kolom C20 ya, tutup kurung, enter. Kemudian rata-rata pembelian itu kita menggunakan rumus average. Kita blok ini yang total bayar sampai N20, kemudian di enter. Untuk pembelian tertinggi kita menggunakan rumus max. Kita blok dari yang N5 sampai dengan N20, kemudian dikurung. N5 ya, kita blok dari N5 sampai N20, kemudian dikurung, enter. Kemudian kita mencari pembelian terendah itu menggunakan rumus min. Kita blok yang total bayar dari N5 sampai N20, kemudian ditutup kurung, enter. Untuk pajak di sini pajak itu, pembayaran pajak itu 10% dari total bayar, maka total sama dengan total bayar dikali dengan bintang
10%, enter. Kemudian total harga keseluruhan. Jadi total harga keseluruhan itu total bayar dikurangi dengan pajak sama dengan total bayar dikurangi dengan pajaknya. Enter. Udah. Untuk agar lebih rapinya kita format dulu agar terlihat rapi. Ini di accounting, dan ini di accounting. Accounting. Nah, jadi yang datanya udah, terus diasumsikan kita mau mengumpulkan data yang menggunakan jenis pembeliannya itu tunai, maka kita bisa langsung mengumpulkannya dengan ini data, kemudian advance, kemudian yang list rank itu kita copy dari ini datanya, dari yang A4 sampai dengan N20 ya. Kemudian yang kriterianya kita bisa ini blok yang jenis pembelian dan kriterianya, kemudian copy to another. Kemudian yang copy itu nantinya data itu mau diletakkan di mana, kita bisa pilih di sini. Kemudian oke. Nah, udah jadi data yang menggunakan jenis pembeliannya tunai ini. Udah, cukup sekian penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.